Dihina karena tampak lemah. Diremehkan karena tampak biasa. Tapi di balik kelemahannya, ia menyimpan kebenaran yang akan mengejutkan sekolah elit itu. Matahari pagi belum sepenuhnya menyembul dari balik pepohonan di sisi timur kota Bandiraya ketika Safa melangkahkan kaki memasuki halaman SMAN 101 Elitama. Seragam putih abu-abu yang dikenakannya tampak agak longgar, bukan karena ukuran, tapi karena tubuhnya yang kurus dan posturnya yang kecil membuat baju itu terlihat seperti milik murid baru yang belum tumbuh sempurna. Di tangannya, sebuah tas jinjing kulit usang berwarna coklat tua digantung. Isinya hanya beberapa buku catatan, ballpoint, dan satu peta tebal berisi rencana pembelajaran pertamanya sebagai guru honorer. Langkah-langkahnya terhenti saat ia sampai di depan gerbang utama. Sebuah papan kayu besar memuat, SMAN 101 Elitama. Cermin keunggulan bangsa, di bagian bawahnya terdapat logo emas bergambar buku terbuka dengan latar matahari terbit. Safa tersenyum tipis. Ia ingat betul bagaimana ayahnya dulu bercerita tentang sekolah ini, tempat para calon pemimpin lahir, tempat nilai-nilai pendidikan tertinggi diterapkan. Tapi ia juga tahu bahwa di balik kemilau prestise itu, mungkin saja ada noda hitam yang tidak terlihat oleh mata biasa. "Kamu guru baru?" tanya seorang penjaga sekolah yang duduk di pos depan. Safa mengangguk. "Ya, Pak. Nama saya Safa." Penjaga itu terdiam sesaat, lalu menggeleng pelan. "Loh, masih muda banget ya? Kamu pasti baru lulus." "Baru lulus S2 Pendidikan Bahasa Indonesia," jawab Safa sopan. "Oh, guru honorer ya? Di situ aja ruang gurunya." Penjaga itu menunjuk sebuah bangunan kecil di sudut lapangan. "Lewat belakang." Safa, "Terima kasih," dan mulai melangkah. Namun, setiap langkahnya terasa berat. Ia bisa merasakan pandangan-pandangan dari siswa dan guru yang sudah lebih dulu hadir. Pandangannya sinis, ragu, bahkan lucu-lucuan. Di dalam ruang guru kecil, Safa disambut oleh seorang wanita paruh baya dengan wajah dingin. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Bu Sri, salah satu guru senior di sekolah tersebut. "Kamu Safa? Yang dari jalur honorer itu?" tanyanya tanpa menyembunyikan nada rendahan. "Iya, Bu, saya akan mengajar bahasa Indonesia untuk kelas 10. Bu Sri tidak. Baiklah, tempatmu di situ." Ia menunjuk meja kecil kosong di pojok ruangan. "Nanti siang kamu ikut rapat Dewan Guru. Jangan telat." Belum sempat Safa menjawab, suara berat terdengar dari arah pintu. "Siapa ini?" tanya seorang pria tinggi tegap dengan dasi biru gelap dan jas biru tua. Wajahnya keras, matanya tajam. Safa langsung tahu siapa orang itu. Dr. Hardi, kepala sekolah SMAN 101 Elitama. "Aduh, ini guru baruku? Lihat saja nanti hasilnya. Kalau tidak kompeten, kami bisa pecat kapan saja," katanya dingin. Safa tersenyum ramah. "Saya akan berusaha semaksimal mungkin, Pak." Dr. Hardi bersinar. "Berusaha tidak cukup. Kami butuh guru berkualitas, bukan pengemis pekerjaan." Beberapa guru lain tertawa Safa diameter dia tidak marah. Ia hanya mencatat dalam hati, nama, Dr. Hardi catatan, merendahkan guru baru tanpa alasan yang jelas. Sikap otoriter. Pagi itu, Safa akhirnya dipanggil untuk menghadap staf tata usaha. Ia daftar diberikan kelas yang harus diajar, jadwal piket, dan beberapa tugas tambahan yang anehnya tidak diberikan pada guru tetap. "Karena kamu yang terhormat, kamu harus menunjukkan dedikasi lebih," kata staf itu dengan nada datar. Saat jam pelajaran dimulai, Safa masuk ke kelas 10-3. Murid-murid di dalamnya tampak malas-malasan, asyik dengan ponsel mereka masing-masing. Hanya beberapa yang menyempatkan menoleh ke arahnya. "Assalamualaikum," sapanya lembut. Sebagian besar murid menjawab dengan malas, kecuali seorang gadis bernama Rina yang langsung duduk tegak. Safa mulai mengajar dengan metode yang berbeda. Ia tidak langsung membuka buku, tapi memberikan pertanyaan reflektif. "Menurut kalian, apa pentingnya belajar bahasa Indonesia selain untuk ujian?" Murid-murid saling pandang. Ada yang nyengir, ada yang cuek, namun Rina angkat tangan. "Agar kita bisa menyampaikan pikiran dengan baik, Bu Guru." Maksudnya Pak Guru." Safa tersenyum. "Betul. Dan agar kita tidak mudah ditipu dengan kata-kata manis yang tidak jujur." Beberapa murid mulai tertarik. Safa menggunakan contoh nyata, puisi kontemporer, dan cerita hidup tokoh-tokoh nasional untuk menghidupkan kelas. Suasana mulai hidup. Setelah bel berbunyi, murid-murid keluar sambil berbisik-bisik. "Guru barunya beda ya, ngajarnya seru." Namun, di luar kelas, kabar tentang cara mengajar Safa sampai juga ke ruang guru. Beberapa guru senior mulai merasa terganggu. "Dia baru sehari,
Sudah sok inovatif, desis Bu Sri, coba lihat besok. Pasti akan ketahuan kalau dia cuma pura-pura, timpal Bu Dini, guru bahasa Inggris. Sementara itu, Dr. Hardy menerima laporan dari staf tu tentang perilaku Safa yang terlalu bebas. Jangan biarkan dia seenaknya. Dia hanya guru kehormatan. Bukan siapa-siapa. Namun, Safa tidak peduli. Saat pulang, ia membuka laptopnya dan mengetikkan laporan harian, tanggal 5 Agustus 2024. Nama subjek, Dr. Hardy, Kepala Sekolah, merendahkan guru honorer menggunakan jabatan untuk menekan menciptakan budaya kerja yang tidak sehat. Nama subjek, Bu Sri, guru senior, menyepelekan guru baru tidak kooperatif dalam lingkungan kerja BSERVASI-TAMBAHN. Beberapa guru tidak menjalankan tugas administrasi lengkap. Dana ekstrakurikuler diduga diselewengkan. Guru honorer diberi beban kerja lebih. Ia menutup dokumen itu dengan judul Operasi Matahari Terbit. Safa menatap laptop layarnya sejenak, lalu tersenyum. Ini baru permulaan. Hari kedua Safa di SMAN 101 Elitama dimulai dengan udara pagi yang lebih segar. Langkahnya lebih ringan, meski tahu bahwa hari ini tidak akan lebih mudah dari kemarin. Ia masih harus berhadapan dengan pandangan sinis para guru senior dan sikap otoriter Dr. Hardy. Namun, dia sudah siap. Di dalam kelas 10-3, suasana terasa berbeda dibandingkan hari sebelumnya. Murid-murid tampak lebih antusias saat Safa masuk. Beberapa bahkan menyambutnya dengan senyuman kecil atau anggukan sopan. Halaman? Pak Safa. Seru Rina riang. Beberapa temannya tertawa pelan, tapi Safa hanya tersenyum ramah. Pagi juga. Hari ini kita akan belajar tentang puisi modern dan bagaimana kata-kata bisa menjadi senjata untuk menyuarakan kebenaran. Setelah jam pelajaran usai, Safa kembali ke ruang guru kecil di sudut lapangan. Baru saja ia duduk di mejanya, sebuah suara dingin memecah kesunyian. Kamu ngajarnya seenaknya ya? Bukan buku utama yang dipakai? Tanya Bu Sri tanpa basa-basi. Safa menoleh pelan. Saya hanya ingin murid-murid lebih tertarik pada materi, Bu. Saya tetap mengacu pada kurikulum, hanya saja metode penyampaiannya saya sesuaikan agar lebih hidup. Bu Sri tidak. Jangan sok inovatif. Di sini, aturan yang berlaku harus diikuti. Sampai kamu bikin ulah. Belum sempat Safa menjawab, Bu Dini, guru bahasa Inggris, ikut menyela. Iya, kamu kan cuma guru honorer. Kalau nanti nilai ujian mereka jelek, kamu sendiri yang salahin. Safa tersenyum tipis. Saya percaya, selama proses pembelajaran bermakna, hasil akhir pasti akan mencukupi. Bu Sri mengerat-erat permohonan dan berlalu. Bu Dini mengikuti, mencibir. Pelan, Safa menghela napas. Ia membuka laptopnya dan mulai mengetik, tanggal 6 Agustus 2024. Nama subjek, Bu Sri, guru senior, menolak inovasi pendidikan menciptakan budaya penghambatan terhadap perkembangan guru baru. Nama subjek, Bu Dini, guru senior, memperkuat persekongkolan anti guru terhormat menggunakan jabatan untuk meremehkan rekan kerja. Ia menutup dokumen itu dan membuka file lain bertajuk, Dana Sekolah, Investigasi Awal. Sejak kemarin, Safa mulai curiga ada yang tidak beres dengan sistem keuangan sekolah. Setelah beberapa kali mencoba mengakses arsip dana ekstrakurikuler secara halus, ia mulai mendapat penolakan dari staf tu. Selain itu, beberapa guru mengeluhkan minimnya dukungan finansial untuk program-program yang mereka ajukan, padahal dana ekstrakurikuler disebut-sebut cukup besar. Saat istirahat, Safa memilih keluar dari ruang guru dan berjalan ke perpustakaan. Ia ingin mencari referensi tambahan, sekaligus mencari informasi dari staf lama. Izin, Kak Lila. Sapanya kepada petugas perpustakaan yang tampak ramah. Lila, wanita muda sekitar 27 tahun, tersenyum. Ayah, Pak Safa. Ada yang bisa dibantu? Saya mencari arsip koran lokal beberapa tahun yang lalu, terutama membahas dana sekolah dan yayasan. Lila mengernyit. Entah KPA? Cuma ingin tahu sejarah sekolah kita, jawab Safa enteng. Lila diam sejenak, lalu menghela napas. Kalau begitu, saya bisa kasih. Tapi tolong jangan bilang-bilang ke kepala sekolah ya. Kami aja nggak boleh menyimpan arsip lama. Semua data dihapus tiap tahun. Safa menatap serius. Kenapa begitu? Lila menurunkan suaranya. Ada banyak hal aneh di sini. Guru yang protes soal dana tiba-tiba pindah atau dihentikan. Siswa yang protes eksploitasi ekstra, langsung dikeluarkan. Ini sekolah elit, tapi rasanya kayak tempat rahasia. Safa menggenggak pelan. Terima kasih, Kak Lila. Saya berjanji tidak akan menyebarkannya secara sembarangan. Shang itu, Rapat Dewan Guru Diadakan.
Safa hadir sebagai satu-satunya guru kehormatan yang diundang. Suasana tegang sejak awal, Dokter Hardy membuka rapat dengan nada dingin. Beberapa orang tua murid mengeluh, katanya, cara mengajar Pak Safa terlalu bebas dan tidak sesuai SOP. Safa tenang. Saya telah mengirimkan laporan lengkap tentang semua metode yang saya gunakan. Silakan dicek oleh tim kurikulum. Busri angkat bicara. Tapi kamu belum punya sertifikasi resmi, Pak Safa. Jadi, kami khawatir, Safa tersenyum. Saya akan mengambil sertifikasi bulan depan. Sampai saat itu, saya tetap bekerja sesuai pedoman yang diberikan sekolah. Dokter Hardy berdiam diri. Kami lihat saja nanti. Jangan coba-coba macam-macam. Setelah rapat usai, Safa pulang dengan pikiran penuh. Malam itu, ia membuka folder rahasia di laptopnya dan mulai menulis laporan baru. Tanggal 6 Agustus 2024. Lanjutan dugaan penghapusan arsip keuangan, penekanan terhadap guru yang menyuarakan kritik sistem manajemen dana ekstrakurikuler tidak transparan. Beberapa guru senior terlibat dalam persekongkolan untuk menyingkirkan guru muda. Safa menatap layar laptopnya sejenak, lalu mengetikkan nama terakhir, Dr. Hardy, diduga dalang utama korupsi dan intimidasi lingkungan kerja. Ia menutup laptop, lalu menatap langit-langit di dalamnya. Sabar, ayah. Aku sedang mengumpulkan kebenaran. Malam itu, setelah seharian berkutat dengan tugas administrasi dan laporan harian, Safa menerima pesan singkat dari nomor asing. Saya lihat kamu mencari arsip dana ekstra. Kalau serius, temui saya di kantin belakang jam 6 pagi. Jangan bilang. Siapa-siapa. Safa menggerakkan dahi. Ia tidak mengenal nomor itu. Namun instingnya berkata bahwa ini bisa jadi kesempatan emas. Ia membalas singkat, siapa ini? Beberapa detik kemudian balasan masuk, guru lama. Yang dulu keluar karena berani bicara. Safa mendasap Helen. Ia langsung menyimpan nomor itu dan memutuskan akan datang. Pagi-pagi sekali, Safa tiba di kantin belakang yang masih kosong. Udara pagi cukup dingin, membuat napasnya membentuk uap putih. Beberapa menit kemudian, bayangan pria muncul dari balik pepohonan, Pak Faris. Tebak Safa saat mengenali wajah pria paruh baya itu dari foto staf lama yang sempat ia lihat di perpustakaan. Pria itu mengangguk. Kamu Safa? Anak Pak Mulyadi? Safa terkejut. Kamu kenal ayahku? Faris tersenyum getir. Dulunya ya. Saya bekerja di yayasan sejak awal pendiriannya. Sampai akhirnya, saya dibungkam. Safa menatap serius. Apa yang sebenarnya terjadi di sekolah ini? Faris duduk di bangku kayu yang usang dan mulai berbicara pelan. Di sini, semuanya bukan soal pendidikan lagi. Ini soal uang. Dana bos, dana ekstra, bahkan dana beasiswa, semua dialihkan. Dr. Hardy punya jaringan besar. Dia juga bekerja sama dengan beberapa guru senior untuk mengendalikan informasi. Safa mendengarkan dengan teliti, sambil mencatat poin-poin penting di buku catatannya, dan mereka tidak suka kalau ada yang berani protes, lanjut Faris. Saya dihentikan tanpa alasan yang jelas. Bahkan beberapa orang tua murid yang protes tentang biaya tambahan, anaknya tiba-tiba tidak cocok lagi di sekolah ini. Safa menarik napas panjang. Apakah Anda punya bukti? Faris mengeluarkan USB kecil dari sakunya. Ini salinan dokumen yang berhasil saya simpan sebelum dihapus. Tapi tolong, hati-hati. Orang-orang itu tidak main-main. Safa menerimanya dengan tangan yang sedikit gemetar. Saya berjanji, ini tidak akan disalahgunakan. Faris tersenyum tipis. Aku percaya kamu. Kamu berbeda dari yang lain. Hari itu, Safa masuk ke kelas 10, dengan semangat yang lebih tinggi. Ia tidak hanya ingin menjadi guru bagi murid-muridnya, tapi juga pembela bagi mereka yang selama ini dizalimi. Hari ini kita akan mencoba sesuatu yang berbeda, katanya kepada murid-murid. Saya ingin kalian menulis surat untuk diri sendiri 5 tahun mendatang. Di dalamnya, tuliskan impian kalian, tantangan yang ingin kalian hadapi, dan apa arti keadilan bagi kalian. Murid-murid tampak tertarik. Rina langsung bersemangat menulis. Seorang murid bernama Andi malah bertanya, Pak, ini nanti bisa kita ambil lagi? Ya, jawab Safa. Saya akan menyimpan rapi dan kembalikan pada kalian saat kalian lulus nanti. Namun, tak semua senang dengan cara mengajar Safa. Setelah jam pelajaran usai, Busri mampir ke ruang guru utama. Di sana, Dr. Hardy dan guru beberapa senior telah menunggu. Kamu kelihatannya memberi tugas tidak sesuai kurikulum, tanya Dr. Hardy dingin. Surat untuk diri sendiri, timpal Budini. Itu bukan bagian dari silabus. Kamu pikir kamu siapa? Safa tetap tenang.
Saya hanya ingin murid-murid memiliki waktu refleksi diri. Selain itu, tugas itu juga melatih kemampuan menulis mereka secara kreatif dan pribadi. Saya yakin itu termasuk dalam kompetensi dasar. Dr. Hardy Mendelek. Jangan sok pintar. Ingat, kamu cuma guru honorer. Kami bisa ganti kamu kapan saja. Safa tersenyum lembut. Kalau itu demi kebaikan murid-murid, saya rela diganti. Tapi jika itu karena ketidakjelasan di atas kebenaran, maka saya akan tetap di sini sampai kebenaran terungkap. Beberapa guru saling memandang. Ada yang mulai ragu. Safa berjalan keluar dengan kepala tegak. Saat pulang, Safa membuka laptopnya dan mulai menyalin data dari USB yang diberikan oleh Pak Faris. Ribuan dokumen terbuka di layar. Semua tentang aliran dana yang aneh, daftar guru yang dihentikan tanpa alasan yang jelas, hingga laporan dari orang tua murid yang tidak pernah ditindaklanjuti. Safa mengetik dengan cepat, tanggal 7 Agustus 2024. Bukti asumsi dana sekolah ditemukan dokumen penghapusan nama guru dari daftar pegawai laporan orang tua murid tentang pungutan pembohong nama-nama pelaku, Dr. Hardy, Bu Sri, Bu Dini, dan beberapa staf TU lalu. Ia menambahkan satu kalimat terakhir, operasi matahari terbit dimulai. Kebohongan akan mulai direbut kembali. Safa menutup laptopnya, lalu menatap langit malam yang penuh bintang. Sebarlah, para penendas. Aku belum selesai. Hari itu, cuaca mendung. Awan tebal menggantung di atas kota Bandiraya, seolah menyaksikan pergolakan batin yang terjadi di dalam diri Safa. Namun, ia tetap datang ke sekolah dengan langkah mantap dan senyuman tipis di bibir saat melewati lorong depan. Ia melihat seorang murid perempuan menangis sambil memeluk buku rapornya. Di belakangnya, seorang guru BK tampak ketus. Kamu harus menerima kenyataan, Dinda. Kalau mau masuk ekstrakurikuler Paskibra, harus ada biaya administrasi tambahan. Itu sudah kebijakan sekolah. Dinda terisak. Tapi ibu janji tidak ada pungutan, guru itu bersinar. Itu kalau kamu lulus seleksi administrasi. Dan sayangnya, kamu belum memenuhi syarat. Safa mendekat dengan pelan. Maaf Bu, apa syaratnya? Guru itu menoleh, tak suka. Ini urusan internal. Apa syaratnya? Tanya Safa tenang tapi tegas. Guru itu akhirnya menjawab, harus punya rekomendasi dari wali kelas, nilai rata-rata minimal 8, dan uang administrasi Rp500.000. Safa menatap Dinda. Kamu sudah punya semua itu? Dinda mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Iya, Pak. Saya sudah bayar juga. Safa langsung membuka laptopnya dari tas jinjingnya dan mengetik. Cepat. Ia membuka file arsip dana ekstrakurikuler dari USB yang diberikan Pak Faris kemarin. Ia menemukan data bahwa biaya administrasi ekstra itu tidak tercantum dalam dokumen resmi yayasan, hanya mengatur sepihak dari sekolah. Jadi, kata Safa pelan tapi cukup keras agar orang-orang di sekitarnya bisa mendengar, ini bukan yayasan kebijakan. Ini murni inisiatif pihak sekolah untuk menambah pendapatan swasta. Guru BK itu langsung panik. Apa maksudmu? Safa tersenyum tipis. Nanti saja kita bahas di rapat yayasan. Saya yakin mereka akan tertarik mendengarnya. Pejai. Itu, suasana ruang guru terasa lebih tegang dari biasanya. Safa baru saja menyalakan laptopnya saat Dr. Hardy masuk dengan langkah kasar. Kamu, desinya. Kamu kelihatannya bicara soal dana ekstra di depan umum. Safa menatapnya tanpa rasa takut. Saya hanya menyampaikan fakta, Pak Bapak sendiri tahu bahwa biaya administrasi itu ilegal. Dr. Hardy menampar meja. Kamu pikir kamu siapa? Kamu hanya guru kehormatan upahan. Jangan sok bersih. Beberapa guru lain mulai berkumpul. Bu Sri dan Bu Dini berdiri di belakang Dr. Hardy, tampak puas melihat Safa, ditegur. Namun, tiba-tiba terdengar suara berbeda dari arah pintu. Kalau dia cuma guru honorer, kenapa dia bisa masuk daftar tim debat sekolah? Semua menoleh. Seorang guru muda bernama Lintang berdiri di ambang pintu, lengannya disilang di dada. Matanya tajam, dan kenapa selama ini guru honorer selalu dipaksa bekerja 2 kali lebih keras dari guru tetap? Bu Sri mensabar. Lintang, kamu jangan sok idealis. Lintang tidak mundur. Idealis atau tidak, ini soal hak. Dan saya lihat Pak Safa punya lebih banyak dedikasi daripada sebagian besar guru di sini. Sementara Dr. Hardy mulai marah-marah, Safa hanya tersenyum kecil pada Lintang. Mereka belum sempat berbicara banyak sebelumnya, tapi Safa tahu, hari ini ia telah menemukan sekutu pertamanya di sekolah itu. Sore itu, Safa kembali ke kelas 10 U3. Murid-murid menyambutnya dengan riang. Bahkan beberapa dari mereka memberikan kartu.
Ucapan terima kasih karena telah membela Dinda, Pak. Kami salut sama Bapak, kata Rina. Kami pikir guru di sini cuma peduli nilai, tapi Bapak malah peduli sama hati kami. Safa tersenyum lembut. Karena itulah tugas guru sebenarnya. Bukan hanya mengajar, tapi juga melindungi. Andi bertanya, Pak, nanti kalau Bapak udah jadi guru tetap, masih ngajar kita lagi enggak? Safa diam sejenak, lalu menjawab, saya tidak tahu apakah saya akan tetap di sini sampai lama. Tapi selama saya ada, saya akan memastikan kalian dilindungi. Di malam yang sama, Safa menulis laporan harian seperti biasa. Namun kali ini, ia menambahkan satu lampiran penting, laporan tentang biaya tambahan ekstrakurikuler dan nama-nama guru. Yang terlibat tanggal 8 Agustus 2024 bukti adanya pungutan pembohong di program. Ekstrakurikuler guru senior melakukan pemerasan secara terselubung. Beberapa guru muda mulai menunjukkan penolakan terhadap sistem korup. Catatan penting. Perlu investigasi lebih lanjut terkait aliran dana dari pungutan pembohong. Perlu hukum perlindungan. Bagi guru muda yang mulai bersuara sekolah ini bukan hanya tempat belajar. Ini juga medan pertarungan moral. Safa menutup laptopnya, lalu menatap foto ayahnya di dinding kamarnya. Ayah, aku sedang melindungi apa yang ayah bangun. Aku tidak akan membiarkan orang-orang itu menghancurkannya. Hujan deras mengguyur kota Bandiraya sejak pagi. Langit mendung seperti mencerminkan suasana hati Safa yang mulai tenggelam dalam dunia rahasia sekolah itu, sebuah taman pendidikan yang ternyata penuh dengan bayang-bayang korupsi dan terjadi, namun, hujan tak menyurutkan langkahnya. Safa tetap berangkat ke sekolah lebih awal dari biasanya, membawa peta hitam berisi dokumen hasil salinan dari Pak Faris. Ia sudah memasukkannya ke dalam laptop, tapi ia juga membuat cetakan sebagai cadangan. Saat melewati gerbang utama, beberapa murid melihatnya dengan rasa hormat. Kabar tentang pembelaannya terhadap Dinda kemarin telah menyebar dengan cepat. Bahkan ada sekelompok siswa yang mulai menjulukinya, guru pembela murid, tapi bukan puji-pujian yang dicari Safa. Yang ia cari adalah kebenaran. Kaca pembesar mengarah ke kiri menyelusuri jejak hitam. Setelah jam pelajaran pertama usai, Safa pergi ke perpustakaan. Berjanji akan bertemu dengan Lintang, guru muda yang mulai bersimpati padanya. Lintang sudah menunggu di sudut perpustakaan yang sepi. Duduk sambil membolak-balik sebuah buku laporan tahunan sekolah beberapa tahun silam, ini semua aneh, kata Lintang tanpa basa-basi. Laporan prestasi terus meningkat, namun anggaran untuk fasilitas belajar tidak pernah naik. Safa duduk di sebelahnya. Apa kamu punya akses ke arsip lama? Lintang mengangguk. Sebelum saya ditempatkan di sini, saya bekerja di kantor yayasan selama setahun. Saya sempat melihat perbedaan antara laporan yayasan dan laporan sekolah. Banyak dana yang tidak sesuai. Safa menatap matanya dengan serius. Kalau begitu, bantu aku. Lintang diam sejenak, lalu berkata pelan, saya tahu risikonya. Tapi, saya sudah muak. Guru-guru senior seenaknya saja mengatur sistem. Mereka bahkan menekan guru muda yang ingin inovatif. Safa tersenyum tipis. Maka dari itu, kita harus menjadi bagian dari perubahan. Ia membuka peta hitamnya dan menunjukkan beberapa dokumen, salinan laporan dana ekstrakurikuler tahun lalu, daftar guru yang dihentikan secara sepihak, bukti transfer dana yayasan yang tidak sesuai laporan resmi. Lintang memandangnya dengan mata membesar. Ini bisa jadi senjata besar. Tapi hanya jika kita bisa membuktikannya secara resmi, tambah Safa. Tas kantor rapat rahasia di ruang teus yang itu, rapat staf internal tuh digelar. Safa tidak diundang, tapi ia berhasil masuk dengan dalih. Ingin mengajukan proposal program literasi untuk siswa. Dari balik pintu yang sedikit terbuka, ia mendengarkan percakapan antara Dr. Hardi, Bu Sri, dan staf tuh. Kita harus menghapus semua arsip dana tahun 2019-2022, kata Dr. Hardi dingin. Jangan sampai Yayasan Al-Falah mengecek langsung ke sini. Bu Sri mengangguk. Saya sudah atur supaya laporan dibuat seolah-olah semua dana habis untuk pengadaan buku. Staf tuh tampak ragu. Tapi nanti yayasan minta bukti fisik, Dr. Hardi mendelik. Kamu pikir mereka mau repot-repot? Selama kepala yayasan tetap netral, kita aman. Safa mencatat semuanya di ponselnya. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka adalah bukti baru. Ia tahu, semakin tinggi jabatan seseorang, semakin mudah mereka meremehkan orang lain. Dan itulah yang akan menjadi kelemahan mereka. Mata-mata mulai bergerak. Beberapa hari setelah Safa mulai dekat dengan Lintang, ia mulai menyadari bahwa dirinya diawasi. Saat pulang, dia merasa ada mobil hitam yang mengikutinya. Di sekolah,
Beberapa guru senior mulai memperhatikan setiap gerak-geriknya. Bahkan Bu Dini pernah memergoki Safa saat mencoba mengakses arsip lama di komputer tuh. "Apa yang kamu cari?" tanyanya sinis. Safa tersenyum. "Cuma ingin melihat data minat baca siswa. Biar bisa mengembangkan perpustakaan digital." Bu Dini direndam. "Jangan sok peduli. Kamu hanya mencari-cari alasan untuk eksis." Tapi Safa tahu, mereka mulai curiga. Dan itu artinya, ia berada di jalur yang benar. Laporan rahasia ke yayasan di malam hari. Safa mengetik laporan terbaru, tanggal 10 Agustus 2024, bukti adanya upaya penghapusan arsip keuangan nama-nama pelaku, Dr. Hardi, Kepala Sekolah, Bu Sri, Guru Senior. Staf tu bagian administrasi indikasi korupsi dana yayasan upaya pemalsuan laporan keuangan catatan tambahan, perlu investigasi independen dari yayasan. Beberapa guru muda mulai menunjukkan solidaritas akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut terkait nasib guru-guru yang dihentikan. Nama sekutu baru, Lintang, guru muda, informan internal, ia menyimpan dokumen yang diketahui itu. Lalu membuka email rahasia yang hanya oleh ayah dan satu orang yayasan-yayasan yang masih bisa dipercaya. Ia lampirkan semua bukti yang ia miliki dan tekan tombol, kirim. Layar laptopnya kembali gelap. Hanya suara hujan di luar yang terdengar. Safa menutup laptopnya, lalu menatap foto ayahnya di dinding. "Ayah, langkah pertama sudah dilewati. Sekarang, izinkan kebenaran yang bicara." Kehadiran Safa di SMAN 101 Elitama mulai menimbulkan gelombang perubahan. Bukan hanya di kalangan guru muda seperti Lintang, tapi juga di hati para siswanya. Ia bukan hanya guru yang bisa mengajar dengan baik, tapi juga guru yang peduli pada nasib murid-muridnya. Namun, hal itu tidak disambut baik oleh Dr. Hardi dan para guru senior. Mereka mulai merasa kesal. Semakin banyak siswa yang membandingkan cara mengajar Safa dengan guru lain. Bahkan beberapa orang tua mulai bertanya-tanya mengapa seorang guru terhormat bisa begitu dicintai. Safa pun mulai menjadi sasaran. Diasingkan di ruang guru pagi itu, Safa datang lebih awal seperti biasa. Ia membawa peta berisi rencana pembelajaran baru untuk kelas 10I3. Tapi saat dia masuk ke ruang guru kecil tempat biasanya dia bekerja, dia menemukan mejanya kosong, lampu meja, buku-buku, laptopnya, semuanya hilang. "Kemana semua barangku?" tanyanya pada Bu Lila, staf tu yang sering ramah padanya. Bu Lila menunduk. "Maaf Pak Safa, kemarin ada perintah dari kepala sekolah. Anda tidak boleh lagi menggunakan ruang guru," katanya, "karena Anda hanya guru kehormatan, jadi tidak layak diberi fasilitas tetap." Safa diam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Jadi, aku harus kerja di mana?" "Di aula depan, sementara waktu," jawab Bu Lila pelan. Safa menghela napas. Ini jelas merupakan upaya untuk menjatuhkannya secara psikologis. Tapi dia tidak akan menyerah begitu saja. Piala tim debat dan kemenangan terakhir beberapa hari setelah perlakuan diskriminatif itu, sebuah kesempatan emas datang. Tim debat SMAN 101 Elitama lolos ke babak final regional. Tapi mereka masih membutuhkan pelatih tambahan karena pelatih utama sakit. Tanpa diminta, Safa langsung menawarkan bantuan. Ia bahkan menyediakan modul latihan dan strategi penampilan yang berbeda dari biasanya. Murid-murid menyambut dengan antusias. Mereka memandang Safa bukan hanya sebagai guru, tapi juga mentor yang penuh semangat. "Pak Safa, kami ingin Bapak yang meredam kami di final," kata Rina, anggota tim debat. Safa tersenyum. "Kalau izin kepala sekolah, saya akan senang sekali." Sayangnya, Dr. Hardi tidak tinggal diam. Dalam rapat darurat, ia memanggil ketua OSIS dan koordinator ekstrakurikuler. "Jangan biarkan Safa ikut campur dalam tim debat. Dia bukan pelatih resmi. Lagi pula, dia hanya guru honorer. Jangan sampai dia ambil pujian atas prestasi sekolah." Busri menempeli. "Benar. Biar saya yang mirdam mereka. Saya sudah lama mengajar. Pai se-Indonesia." Hari tiba pertandingan. Safa tidak diizinkan masuk ke dalam gedung sebagai pelatih resmi, tapi ia tetap hadir di luar, memberikan semangat pada murid-muridnya dari balik pagar. Sebelum tim debat naik ke panggung, Rina datang. Menghampiri Safa. "Pak, kami minta izin ke kepala sekolah supaya Bapak bisa meredam kami." "Tapi beliau bilang tidak boleh." Safa tersenyum. "Tidak apa-apa. Yang penting, kalian percaya diri dan pertunjukan yang terbaik." Rina menatap dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih Pak. Kami belajar banyak dari Bapak." Dan benar saja, tim debat tampil luar biasa. Dengan teknik argumentasi yang tajam dan gaya penyampaian yang unik, mereka berhasil mengalahkan tim elit sekolah lainnya. Saat pengumuman juara, seluruh penonton tampil. Juara pertama,
SMAN 101 Elitama. Murid-murid berlarian sambil memeluk satu sama lain. Tapi saat kru televisi lokal mulai merekam wawancara, Dr. Hardy dengan cepat maju ke depan. Kami bangga dengan prestasi ini. Saya sendiri yang melatih tim ini hingga mencapai hasil terbaik ini, katanya dengan senyum lebar. Safa hanya menatap dari kejauhan. Hatinya sedikit perih, tapi ia tetap tenang. Balon ucapan protes dari murid-murid namun, tidak semua orang diam. Usai acara Rina dan beberapa anggota tim debat langsung menuju ruang guru dan memprotes tindakan Dr. Hardy. Ibu salah, itu bukan Bapak. Dr. Hardy yang melatih kami, tapi Pak Safa. Bu Sri mencoba menenangkan. Tenang, anak-anak. Kepala sekolah hanya ingin menjaga nama baik sekolah. Tapi itu tidak jujur, protes Andi, anggota tim lainnya. Kami lihat sendiri bagaimana Pak Safa rela datang pagi-pagi buta untuk melatih kami. Kenapa Bapak Dr. Hardy seenaknya ambil pujian? Beberapa guru muda mulai berbisik-bisik. Beberapa dari mereka juga mulai geram melihat sikap otoriter Dr. Hardy yang semakin tidak masuk akal. Lintang mendekati Safa. Mereka tidak bisa terus menindasmu seperti ini, katanya pelan. Safa tersenyum. Mungkin iya, tapi ingat, terkadang kebenaran tidak perlu dibela dengan suara keras. Cukup ditunjukkan dengan fakta. Lintang memandang dengan penuh hormat. Aku siap membantu kamu, sampai akhir. Halaman menghadap atas bukti baru mulai berkumpul di malam hari. Safa mengetik laporan terbaru, tanggal 15 Agustus 2024. Hardy mengambil pujian atas prestasi tim debat yang seharusnya menjadi milik guru honorer. Bukti cerminan pencapaian sekolah untuk kepentingan pribadi. Murid-murid mulai aktif membela guru yang dizalimi. Solidaritas guru muda meningkat. Catatan tambahan, perlu penyelidikan lebih lanjut terhadap klaim prestasi sekolah. Bertahun-tahun akan dilakukan pembandingan data laporan internal yayasan dan kenyataan lapangan. Beberapa siswa mulai curiga dengan sistem korup di sekolah. Ia menutup laptopnya, lalu menatap langit-langit di dalamnya. Ayah, mereka mulai takut. Karena kebenaran itu menular. Dan aku akan terus menyebarkannya. Langit pagi di kota Bandiraya cerah, tapi udara di SMAN 101 Elitama terasa lebih tegang dari biasanya. Safa bisa merasakan perubahan atmosfer sejak beberapa hari terakhir. Dr. Hardy mulai menunjukkan kewaspadaan tinggi. Beberapa guru senior juga terlihat gelisah. Safa tahu, mereka mulai curiga. Dan itu artinya, ia harus semakin hati-hati. Pembatas file 2 misi malam di ruang arsip pukul 23.45. Lampu-lampu sekolah sudah padam. Hanya senter kecil di tangan Safa yang menyala redup, memutarnya menuju ruang arsip lama yang hanya bisa diakses oleh staf tu dan kepala sekolah. Ia tidak datang sendiri. Lintang menunggu di depan gerbang sebagai penjaga, siap memberitahu jika ada petugas keamanan lewat. Safa membuka pintu dengan kunci cadangan yang berhasil ia pinjam dari Bu Lila secara diam-diam. Dia tahu ini berisiko, tapi dia butuh bukti tambahan. Untuk melengkapi laporan terakhirnya ke yayasan, di dalam ruang arsip yang pengap dan penuh debu, ia mencari dokumen penting. Laporan dana beasiswa siswa miskin selama 5 tahun terakhir. Selama ini, Yayasan Al-Falah diketahui memberikan bantuan penuh kepada siswa kurang mampu. Tapi dari informasi murid-murid dan beberapa orang tua, banyak dari mereka justru tetap dipaksa membayar biaya administrasi, uang ekstra, bahkan les tambahan. Harus ada bukti bahwa dana itu diselewengkan, gumam Safa pelan. Akhirnya, ia menemukan file besar terjadi, dana beasiswa internal, rahasia. Jantungnya berdebar. Ia cepat-cepat memindai dokumen-dokumen tersebut menggunakan laptop kecil yang dibawanya, lalu menyimpan dalam folder rahasia bernama Operasi Matahari Terbit Bab 5. Namun, saat ia sedang mengembalikan dokumen ke tempatnya, suara langkah kaki terdengar dari luar. Safa langsung mengirimkan pengirim dan menyembunyikan diri di balik lemari arsip. Mata nyaris ketahuan langkah itu semakin dekat. Pintu ruang arsip terbuka pelan. Safa menahan napas. Yang masuk ternyata adalah Bu Sri. Wajahnya tampak cemas. Ia membawa peta tebal dan langsung membuka laci tengah meja kerja, mencari sesuatu. Setelah melihatnya, ia menghela napas lega dan keluar lagi tanpa menyadari kehadiran Safa. Safa menunggu beberapa menit hingga yakin aman, lalu keluar dengan hati-hati. Ia berhasil keluar dari gedung tanpa terdeteksi. Lintang menyambutnya dengan cemas. Apa yang bisa kamu dapatkan? Safa tersenyum tipis. Lebih dari cukup. Surat keluar pengiriman laporan rahasia esok malamnya. Safa duduk di ruangan dengan laptop menyala. Ia membuka email rahasia yang hanya diketahui oleh ayah dan direktur internal. Yayasan, subjek, rahasia, laporan internal, bab 5 isi, tanggal
18 Agustus 2024 bukti penyelewengan dana beasiswa siswa miskin dokumen palsu yang menunjukkan bahwa dana telah habis. Padahal belum digunakan nama-nama pelaku, Dr. Hardi, Busri, Budini, staf tu bagian keuangan bukti adanya pemerasan terhadap siswa miskin dengan dalih, biaya administrasi tambahan catatan tambahan, perlu investigasi mendalam dari yayasan. Al-Falah siswa-siswa korban akan bersedia menjadi saksi guru muda mulai aktif mengumpulkan bukti pendukung akan dilakukan investigasi lanjutan terhadap dugaan hubungan antara sekolah dan yayasan dalam kasus korupsi ini lampiran, file dokumen dana beasiswa, terenkripsi, rekaman percakapan singkat Busri di ruang arsip, hasil sadapan suara dari alat perekam mini, surat pernyataan dari beberapa siswa miskin setelah memeriksa semua lampiran, Safa menekan tombol kirim, layar laptopnya kembali. Gelap, ia menatap foto ayahnya di dinding. Ayah, aku tidak main-main. Ini baru permilan. Balon ucapan curiga dari pihak yayasan beberapa jam setelah pengiriman, Safa menerima pesan singkat dari nomor asing. Ini benar-benar kamu? Safa? Safa tersentak. Ia mengenal nomor itu. Itu milik Pak Aryo, salah satu direktur senior yayasan Al-Falah yang dulu sering berkunjung ke rumah ayahnya. Ia membalas dengan hati-hati, ya, saya Safa. Mohon maaf atas laporan mendadak itu. Tapi saya harap Bapak bisa melihat isinya. Ini tentang masa depan sekolah kita. Balasan cepat datang, saya sudah melihatnya. Ini sangat serius. Kami akan mengadakan pertemuan yayasan darurat. Safa tersenyum tipis, langkahnya mulai terasa. Bayang-bayang. Kebenaran mulai menembus dinding tebal sekolah elit itu. Langit pagi di kota Bandiraya cerah, tapi udara di SMAN 101 Elitama terasa lebih tegang dari biasanya. Safa bisa merasakan perubahan atmosfer sejak beberapa hari terakhir. Dr. Hardi mulai menunjukkan kewaspadaan tinggi. Beberapa guru senior juga terlihat gelisah. Safa tahu, mereka mulai curiga. Dan itu artinya, ia harus semakin hati-hati. Pembatas file 2 misi malam di ruang arsip pukul 23.45, lampu-lampu sekolah sudah padam. Hanya senter kecil di tangan Safa yang menyala redup, memutarnya menuju ruang arsip lama yang hanya bisa diakses oleh staf tu dan kepala sekolah. Ia tidak datang sendiri. Lintang menunggu di depan gerbang sebagai penjaga, siap memberitahu jika ada petugas keamanan lewat. Safa membuka pintu dengan kunci cadangan yang berhasil ia pinjam dari Bu Lila secara diam-diam. Dia tahu ini berisiko, tapi dia butuh bukti tambahan. Untuk melengkapi laporan terakhirnya ke yayasan, di dalam ruang arsip yang pengap dan penuh debu, ia mencari dokumen penting. Laporan dana beasiswa siswa miskin selama 5 tahun terakhir. Selama ini, Yayasan Al-Falah diketahui memberikan bantuan penuh kepada siswa kurang mampu. Tapi dari informasi murid-murid dan beberapa orang tua, banyak dari mereka justru tetap dipaksa membayar biaya administrasi, uang ekstra, bahkan les tambahan. Harus ada bukti bahwa dana itu diselewengkan, gumam Safa pelan. Akhirnya, ia menemukan file besar terjadi, dana beasiswa internal, rahasia. Jantungnya berdebar. Ia cepat-cepat memindai dokumen-dokumen tersebut menggunakan laptop kecil yang dibawanya, lalu menyimpan dalam folder rahasia bernama Operasi Matahari Terbit Bab 5. Namun, saat ia sedang mengembalikan dokumen ke tempatnya, suara langkah kaki terdengar dari luar. Safa langsung mengirimkan pengirim dan menyembunyikan diri di balik lemari arsip. Mata nyaris ketahuan langkah itu semakin dekat. Pintu ruang arsip terbuka pelan. Safa menahan napas. Yang masuk ternyata adalah Busri, wajahnya tampak cemas. Ia membawa peta tebal dan langsung membuka laci tengah meja kerja, mencari sesuatu. Setelah melihatnya, ia menghela napas lega dan keluar lagi tanpa menyadari kehadiran Safa. Safa menunggu beberapa menit hingga yakin aman, lalu keluar dengan hati-hati. Ia berhasil keluar dari gedung tanpa terdeteksi. Lintang menyambutnya dengan cemas. Apa yang bisa kamu dapatkan? Safa tersenyum tipis. Lebih dari cukup. Surat keluar pengiriman laporan rahasia esok malamnya. Safa duduk di ruangan dengan laptop menyala. Ia membuka email rahasia yang hanya diketahui oleh ayah dan direktur internal. Yayasan, subjek, rahasia, laporan internal, bab 5 isi, tanggal 18 Agustus 2024 bukti penyelewengan dana beasiswa siswa miskin dokumen palsu yang menunjukkan bahwa dana telah habis. Padahal belum digunakan nama-nama pelaku, Dr. Hardi, Busri, Budini, staf tu bagian keuangan bukti adanya pemerasan terhadap siswa miskin dengan dalih, biaya administrasi tambahan catatan tambahan, perlu investigasi mendalam dari yayasan.
Alfalah siswa-siswa korban akan bersedia menjadi saksi guru muda mulai aktif mengumpulkan bukti pendukung akan dilakukan investigasi lanjutan terhadap dugaan hubungan antara sekolah dan yayasan dalam kasus korupsi ini lampiran, file dokumen dana, beasiswa, terenkripsi, rekaman percakapan singkat Busri di ruang arsip, hasil sadapan suara dari alat perekam mini, surat pernyataan dari beberapa siswa miskin setelah memeriksa semua lampiran, Safa menekan tombol kirim, layar laptopnya kembali. Gelap, ia menatap foto ayahnya di dinding. Ayah, aku tidak main-main. Ini baru permilan. Balon ucapan curiga dari pihak yayasan beberapa jam setelah pengiriman, Safa menerima pesan singkat dari nomor asing. Ini benar-benar kamu? Safa? Safa tersentak. Ia mengenal nomor itu. Itu milik Pak Aryo, salah satu direktur senior yayasan Alfalah yang dulu sering berkunjung ke rumah ayahnya. Ia membalas dengan hati-hati, ya, saya Safa. Mohon maaf atas laporan mendadak itu. Tapi saya harap Bapak bisa melihat isinya. Ini tentang masa depan sekolah kita. Balasan cepat datang, saya sudah melihatnya. Ini sangat serius. Kami akan mengadakan pertemuan yayasan darurat. Safa tersenyum tipis, langkahnya mulai terasa. Bayang-bayang. Kebenaran mulai menembus dinding tebal sekolah elit itu. Hari-hari terasa semakin panas di SMAN 101 Elitama. Setelah laporan rahasia dikirim ke Yayasan Alfalah, angin perubahan mulai menampilkan kencang. Dr. Hardy tampak lebih gelisah dan sering memanggil guru-guru senior untuk rapat tertutup. Bahkan, beberapa staf terlihat sibuk menghapus file-file lama dari komputer. Namun, Safa tidak mundur. Ia justru semakin percaya diri. Apalagi setelah menerima balasan dari Pak Aryo, direktur yayasan yang dulu akrab dengan ayah, kami sedang menyelidiki semua laporanmu. Tolong tetap diam dan lanjutkan pengumpulan bukti. Kami akan datang dalam waktu dekat. Balon ucapan kepercayaan bertukar pada suatu sore. Saat hujan rintik-rintik turun, Safa dan Lintang duduk di pojok kantin belakang sekolah. Suara gemericik air di atap. Seng menemani percakapan mereka. Lintang membuka laptopnya dan menunjukkan sebuah dokumen. Saya berhasil mengakses arsip internal yayasan melalui akun lama yang belum diblokir, katanya pelan. Dan ini bisa jadi senjata besar. Safa melihat layar. Di dalamnya terdapat dana transfer data dari yayasan ke rekening pribadi Dr. Hardy selama 3 tahun terakhir. Bukti yang sangat sulit dibantah, ia tersenyum tipis. Kamu hebat, Lintang. Aku tidak menyangka kamu sampai sejauh ini. Lintang memandang dengan serius. Aku juga tidak menyangka aku akan bertemu orang sepertimu. Selama ini, aku pikir guru hanya bekerja karena gaji. Tapi kamu seperti punya misi. Safa diam sejenak, lalu berkata pelan, ada alasan kenapa aku ada di sini. Bukan hanya untuk menjadi guru, tapi untuk mengembalikan apa yang sudah dicuri dari murid-murid kita. Lintang menghela napas. Kalau begitu, izinkan aku tetap di sisimu, sampai akhir. Safa menatap matanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak hanya memiliki sekutu, tapi juga seseorang yang mulai memahami hatinya. Mata-mata di sekitar beberapa hari kemudian. Suasana sekolah semakin tidak nyaman. Dr. Hardy mulai curiga ada pengkhianat di antara para guru. Ia memerintahkan agar semua komunikasi antar guru dilakukan secara tertulis dan tidak boleh ada pertemuan di luar ruang guru utama. Busri bahkan mulai memasang kamera kecil di sudut-sudut ruang guru kecil tempat Safa biasanya bekerja, meskipun Safa kini dipindahkan ke aula depan. Namun Safa dan Lintang tetap waspada. Mereka menggunakan kode dalam percakapan dan berkomunikasi melalui pesan teks singkat atau catatan offline di laptop. Mereka juga membuat sistem sandi untuk menyimpan dokumen-dokumen penting. Suatu siang, saat jam istirahat, Safa memberikan peta kecil pada Lintang. Ini salinan dokumen transfer dana yayasan. Simpan baik-baik. Jika ada sesuatu yang terjadi padaku, tolong kirimkan ini ke Pak Aryo. Lintang terbiasa tanpa kata, tapi matanya berkaca-kaca. Jangan bicara seperti itu, bisiknya. Kamu tidak akan sendirian lagi. Patah hati rasa yang mulai mengakar di tengah konflik dan ancaman yang semakin nyata, rasa yang lebih dalam mulai tumbuh antara Safa dan Lintang. Suatu malam, Safa mengirim pesan, terima kasih sudah percaya padaku. Aku tidak pernah membayangkan akan menemukan seseorang sepertimu di tempat seperti ini. Lintang membalas cepat, aku juga. Kadang, cinta itu lahir di tengah badai. Safa tersenyum. Ia mengetik balasan, kalau begitu, biarkan kita bersama melewati badai ini. Langkah terakhir sebelum badai datang di akhir pekan, Safa menyelesaikan laporan terbarunya, tanggal
23 Agustus 2024 bukti adanya aliran dana yayasan ke rekening pribadi Dr. Hardi penyelewengan dana beasiswa siswa miskin upaya pembungkaman terhadap guru muda yang mencoba bersuara nama-nama pelaku lengkap dengan bukti pendukung catatan tambahan, yayasan telah menerima laporan awal investigasi internal akan dimulai minggu depan beberapa guru muda mulai aktif membantu penyelidikan saya yakin. Identitas saya sebagai putra pemilik yayasan akan segera terbongkar. Harus menyiapkan langkah selanjutnya, Safa menutup laptopnya. Matanya lelah, tapi hatinya tenang, ia tahu, permainan besar akan segera dimulai, dan ia siap. Pagi itu, suasana SMAN 101 Elitama terasa sangat berbeda. Tidak ada riuh tawa siswa atau dering bell yang menyenangkan. Semua terasa tegang. Seperti udara sebelum badai, ruang guru utama penuh dengan bisikan. Kabar burung tentang investigasi internal yayasan mulai menyebar. Bahkan beberapa guru senior tampak gelisah, meski mencoba untuk tetap tenang di depan umum. Namun, Safa tahu, dia tidak punya banyak waktu lagi. Surat pemecatan nyaris keluar saat jam pelajaran pertama usai. Safa dipanggil ke ruang kepala sekolah. Ia masuk dengan langkah mantap, wajah tenang, meskipun jantungnya berdebar keras. Dokter Hardi duduk di belakang meja besar, dengan Bu Sri dan Bu Dini di sisi kegelapan. Di mejanya disajikan sebuah amplop coklat bertuliskan, surat keputusan internal, rahasia. Duduk, kata Dokter Hardi dingin. Safa memilih berdiri. Saya tidak suka cara kamu mengatur sekolah ini, lanjut Dr. Hardi. Kamu hanya melihat saja mengubah metode pengajaran, melawan kebijakan, bahkan berani mengungkap arsip-arsip lama. Safa tersenyum tipis. Saya hanya menjalankan tugas saya sebagai guru. Membimbing murid-murid, bukan hanya dalam ilmu, tapi juga dalam nilai. Bu Sri menyela. Jangan sok suci. Kami sudah tahu kamu bukan guru biasa. Kamu pasti punya hubungan khusus dengan yayasan. Safa diam sejenak, lalu berkata, kalau benar begitu, kenapa Bapak takut? Dr. Hardi mendelik. Aku tidak takut padamu. Lalu kenapa surat pemecatan saya sudah siap? Tanya Safa tenang. Padahal saya belum melakukan kesalahan apa-apa. Selain melayani murid-murid dengan hati. Bu Dini angkat bicara. Karena kamu membuat kegaduhan. Kamu merusak harmoni sekolah ini. Safa menatap mereka satu demi satu. Harmoni palsu, Ibu, harmoni yang dibangun atas dasar pemikiran dan asumsi. Paket bukti terakhir dikirim malam itu, Safa pulang lebih awal. Ia tahu, besok atau lusa, surat pemecatannya akan keluar. Tapi dia tidak peduli, yang penting adalah semua bukti sudah lengkap. Dan ia telah mengirimkannya ke Yayasan Al-Falah, tanggal 26 Agustus 2024 bukti lengkap korupsi dana beasiswa, ekstrakurikuler, dan dana yayasan nama-nama pelaku beserta dokumen pendukungnya rekaman percakapan rahasia antara Dr. Hardi dan staf TU laporan. Langsung dari murid-murid dan guru muda catatan tambahan, investigasi yayasan akan dimulai minggu depan saya diperkirakan akan dihentikan dalam waktu dekat mohon pastikan guru-guru muda yang bersuara tidak ikut menjadi korban saya siap membuka identitas saya jika diperlukan. Safa menekan tombol kirim, layar laptopnya kembali gelap, ia menutup matanya sejenak, lalu menatap foto ayahnya di dinding. Ayah, aku sudah melakukan semua yang bisa kulakukan. Sekarang, biarkan sistem yang adil bekerja. Balon ucapan perpisahan sementara dengan murid-murid keesokan harinya, Safa masuk ke kelas 10, 3 untuk terakhir kalinya. Murid-murid menyambutnya seperti biasa. Rina, Andi, dan teman-temannya masih semangat. Pak, kabarnya Bapak mau dipindahkan? Tanya Rina ragu. Safa tersenyum. Belum tentu. Tapi kalau iya, saya berharap kalian tetap semangat belajar. Jangan pernah takut pada ketidakadilan. Andy menatapnya sedih. Tapi kami senang kalau Bapak ngajar. Kami merasa dilindungi. Safa menampar bahunya dengan lembut. Kalian harus belajar melindungi diri sendiri. Dan jika ada guru lain yang tidak adil, jangan takut untuk bersuara. Kebenaran itu punya kekuatan sendiri. Beberapa murid mulai meneteskan air mata. Safa tersenyum. Jangan sedih. Ini bukan akhir. Hanya jeda. Merpati dua harapan di tengah badai di sore yang mendung, Safa duduk di pojok aula depan, tempat ia sekarang, dibuang. Lintang datang mendekatinya, kamu yakin sudah siap? Tanyanya pelan, Safa mengangguk. Ya, aku tidak akan lari. Kalau identitasku terbongkar, maka biarlah dunia tahu siapa sebenarnya orang-orang ini. Lintang memandang dengan penuh hormat. Aku akan tetap di sisimu, sampai akhir. Safa tersenyum. Terima kasih, Lintang.
Kehadiranmu membuatku tidak merasa sendirian. Lintang tersenyum juga. Karena kita sama-sama ingin keadilan. Pagi itu, suasana SMAN 101 Elitama terasa sangat berbeda. Tidak ada riuh tawa siswa atau dering bell yang menyenangkan. Semua terasa tegang. Seperti udara sebelum badai, ruang guru utama penuh dengan bisikan. Kabar burung tentang investigasi internal yayasan mulai menyebar. Bahkan beberapa guru senior tampak gelisah, meski mencoba untuk tetap tenang di depan umum. Namun, Safa tahu, dia tidak punya banyak waktu lagi. Surat pemecatan nyaris keluar saat jam pelajaran pertama usai. Safa dipanggil ke ruang kepala sekolah. Ia masuk dengan langkah mantap, wajah tenang, meskipun jantungnya berdebar keras. Dokter Hardi duduk di belakang meja besar, dengan Bu Sri dan Bu Dini di sisi kegelapan. Di mejanya disajikan sebuah amplop coklat bertuliskan, surat keputusan internal, rahasia. Duduk, kata Dokter Hardi dingin. Safa memilih berdiri. Saya tidak suka cara kamu mengatur sekolah ini, lanjut Dokter Hardi. Kamu hanya melihat saja mengubah metode pengajaran, melawan kebijakan, bahkan berani mengungkap arsip-arsip lama. Safa tersenyum tipis. Saya hanya menjalankan tugas saya sebagai guru. Membimbing murid-murid, bukan hanya dalam ilmu, tapi juga dalam nilai. Bu Sri menyela. Jangan sok suci. Kami sudah tahu kamu bukan guru biasa. Kamu pasti punya hubungan khusus dengan yayasan. Safa diam sejenak, lalu berkata, kalau benar begitu, kenapa Bapak takut? Dr. Hardy mendelik. Aku tidak takut padamu. Lalu kenapa surat pemecatan saya sudah siap? Tanya Safa tenang. Padahal saya belum melakukan kesalahan apa-apa. Selain melayani murid-murid dengan hati. Bu Dini angkat bicara. Karena kamu membuat kegaduhan. Kamu merusak harmoni sekolah ini. Safa menatap mereka satu demi satu. Harmoni palsu, Ibu, harmoni yang dibangun atas dasar pemikiran dan asumsi. Paket bukti terakhir dikirim malam itu, Safa pulang lebih awal. Ia tahu, besok atau lusa, surat pemecatannya akan keluar. Tapi dia tidak peduli, yang penting adalah semua bukti sudah lengkap. Dan ia telah mengirimkannya ke Yayasan Al-Falah, tanggal 26 Agustus 2024 bukti lengkap korupsi dana beasiswa, ekstrakurikuler, dan dana yayasan nama-nama pelaku beserta dokumen pendukungnya rekaman percakapan rahasia antara Dr. Hardi dan staf TU laporan. Langsung dari murid-murid dan guru muda catatan tambahan, investigasi yayasan akan dimulai minggu depan saya diperkirakan akan dihentikan dalam waktu dekat mohon pastikan guru-guru muda yang bersuara tidak ikut menjadi korban saya siap membuka identitas saya jika diperlukan. Safa menekan tombol kirim, layar laptopnya kembali gelap, ia menutup matanya sejenak, lalu menatap foto ayahnya di dinding. Ayah, aku sudah melakukan semua yang bisa kulakukan. Sekarang, biarkan sistem yang adil bekerja. Balon ucapan perpisahan sementara dengan murid-murid keesokan harinya, Safa masuk ke kelas 10, 3 untuk terakhir kalinya. Murid-murid menyambutnya seperti biasa. Rina, Andi, dan teman-temannya masih semangat. Pak, kabarnya Bapak mau dipindahkan? Tanya Rina ragu. Safa tersenyum. Belum tentu. Tapi kalau iya, saya berharap kalian tetap semangat belajar. Jangan pernah takut pada ketidakadilan. Andy menatapnya sedih. Tapi kami senang kalau Bapak ngajar. Kami merasa dilindungi. Safa menampar bahunya dengan lembut. Kalian harus belajar melindungi diri sendiri. Dan jika ada guru lain yang tidak adil, jangan takut untuk bersuara. Kebenaran itu punya kekuatan sendiri. Beberapa murid mulai meneteskan air mata. Safa tersenyum. Jangan sedih. Ini bukan akhir. Hanya jeda. Merpati dua harapan di tengah badai di sore yang mendung. Safa duduk di pojok aula depan, tempat ia sekarang dibuang. Lintang datang mendekatinya. Kamu yakin sudah siap? Tanyanya pelan. Safa mengangguk. Ya, aku tidak akan lari. Kalau identitasku terbongkar, maka biarlah dunia tahu siapa sebenarnya orang-orang ini. Lintang memandang dengan penuh hormat. Aku akan tetap di sisimu sampai akhir. Safa tersenyum. Terima kasih, Lintang. Kehadiranmu membuatku tidak merasa sendirian. Lintang tersenyum juga. Karena kita sama-sama ingin keadilan. Langit pagi itu mendung. Angin bertiup cukup kencang, seolah membawa perasaan gugup dan takut yang membuat seluruh SMAN 101 Elitama, ruang guru utama penuh dengan desas-desus. Kabar tentang investigasi internal Yayasan Al-Falah mulai menyebar. Beberapa guru senior tampak gelisah. Mereka tidak tahu siapa yang akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Tapi mereka semua tahu satu hal, akan ada badai besar, dan Safa,
guru kehormatan sederhana yang selama ini diremehkan, berdiri tepat di pusatnya. Pengeras suara umum rapat darurat pukul 10 pagi. Sebuah pengumuman resmi terpampang di papan informasi sekolah. Seluruh staf guru wajib hadir dalam rapat darurat pukul 11 di aula utama. Dipanggil oleh pihak yayasan. Safa membaca pengumuman itu dengan tenang. Di belakangnya, Lintang menatap. Cemas, ini saatnya, bisiknya. Safa mengangguk pelan. Ya. Dua kedatangan tak terduga pukul 10.55, mobil mewah hitam berplat nomor yayasan memasuki area sekolah. Semua mata tertuju pada kendaraan itu. Bahkan Dr. Hardy yang biasanya tenang tampak gelisah. Dari dalam mobil turun beberapa orang. Di antaranya adalah Pak Aryo, Direktur Senior Yayasan Al-Falah, serta dua orang petugas hukum yayasan. Namun, yang paling mengejutkan adalah kedatangan seorang pria muda berjas biru tua, dengan senyuman dingin di ramah, Safa, tapi bukan Safa yang mereka kenal. Ini adalah Safa Al-Falah, putra tunggal pendiri Yayasan Al-Falah. Api pengakuan yang mengguncang dunia di aula utama yang penuh sesak. Safa naik ke panggung, dihadiri oleh tak percaya dari para guru dan staf tuh, Dr. Hardy, Bu Sri, Bu Dini, dan beberapa guru senior mulai panik. Safa memandang mereka satu demi satu, lalu berkata dengan suara jelas, "Selamat siang, Bapak dan Ibu. Saya Safa Al-Falah, putra dari pendiri Yayasan Al-Falah. Selama 2 bulan terakhir, saya menyamar sebagai guru honorer di sekolah ini, untuk melihat langsung siapa saja yang korup, siapa saja yang menzalimi guru dan murid, dan siapa saja yang hanya mencari keuntungan dari amanah yayasan." Kegaduhan pecah di aula, beberapa guru saling memandang. Ada yang syok, ada yang mulai ketakutan. Bu Sri gemetar. Ini pasti bohong. Safa tersenyum dingin. Bohong? Kalau begitu, bagaimana penjelasan Bapak atas aliran dana yayasan ke rekening Pribadi? Ia menunjukkan laptopnya, di mana data transfer dana ditampilkan di layar lewat proyektor. Bagaimana penjelasan Ibu atas pemerasan terhadap siswa miskin dengan dalih biaya administrasi? Bu Dini menunduk. Safa melanjutkan, "Saya sudah mengumpulkan semua bukti. Rekaman percakapan, dokumen palsu, laporan guru muda, bahkan kesaksian murid-murid. Dan semuanya sudah saya serahkan ke yayasan. Hari ini, kami akan membahas pertanggungjawaban Anda semua." Gulungan bukti yang tidak bisa dibantah. Pak Aryo maju ke depan dan memberikan pernyataan resmi. Setelah melakukan investigasi internal, yayasan Al-Falah telah menemukan bukti kuat atas kasus korupsi, manipulasi laporan, dan menginduksi otoritas di SMAN 101 Elitama. Kami sangat kecewa karena uang yang seharusnya digunakan untuk pendidikan anak bangsa, malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Ia menatap Dr. Hardy. Sebagai konsekuensinya, Dr. Hardy dihentikan secara tidak hormat dari jabatannya sebagai kepala sekolah. Demikian juga dengan beberapa guru senior yang terlibat. Suara isak tangis terdengar dari arah Bu Sri dan Bu Dini, balon ucapan. Kata-kata terakhir untuk para penindas saat semua pelaku sudah dinyatakan bersalah. Safa kembali maju. Ia menatap mereka dengan tidak marah, tapi penuh makna. "Saya datang ke sini bukan untuk balas dendam. Saya datang untuk mengembalikan apa yang sudah dicuri dari murid-murid kita. Dari guru-guru muda yang ingin berkarya. Dari nama baik yayasan yang dibangun oleh ayah saya." Ia menoleh ke arah para guru muda dan murid yang hadir, dan saya harap hari ini menjadi awal dari perubahan. Bahwa pendidikan bukanlah panggung sejarah, tapi ladang kejujuran, tempat masa depan Indonesia dibangun. Pagi itu, udara di SMAN 101 Elitama terasa lebih ringan. Bukan karena tidak ada angin atau badai yang telah berlalu, tapi karena kebenaran akhirnya menang. Setelah mengungkap identitas Safa sebagai putra pendiri Yayasan Al-Falah, seluruh sekolah seperti terseret ke dalam pusaran perubahan besar. Rapat darurat yayasan semalaman telah menghasilkan keputusan yang tegas dan transparan. Hardy, Bu Sri, Bu Dini, dan beberapa staf tu lainnya dinyatakan bersalah atas kasus korupsi, manipulasi laporan, dan disetujui. Mereka dihentikan secara tidak hormat dan akan menjalani proses hukum lanjutan. Namun, Safa tahu, ini bukan akhir dari perjuangan. Ini baru awal dari pemulihan. Timbangan 2 rapat rekonsiliasi pukul 9 pagi, sebuah pertemuan besar diadakan di aula utama. Semua guru, staf tu, dan perwakilan siswa hadir. Di panggung, Safa duduk di sebelah Pak Aryo dan 2 orang penyandang dana yayasan lainnya. Di sisi lain, Dr. Hardy dan kawan-kawan duduk dengan ekspresi muram. "Hari ini," kata Pak Aryo membuka rapat,
kami dari Yayasan Al-Falah ingin menyampaikan hasil investigasi resmi serta langkah-langkah rehabilitasi untuk memulihkan kondisi sekolah kita. Ia melanjutkan, kami menemukan bukti kuat bahwa sejumlah pihak telah menyelewengkan dana beasiswa, melakukan pungutan pembohong terhadap siswa miskin, dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat bagi guru-guru muda. Tidak hanya itu, mereka juga menipu dengan membuat laporan palsu tentang prestasi dan keuangan sekolah. Seluruh aula diam 1000 bahasa. Pak Aryo menatap Dr. Hardy. Sebagai konsekuensinya, Anda semua dihentikan dari jabatan Anda. Selain itu, kami akan melaporkan kasus ini ke pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti secara hukum. Bu Sri Pelen menanjas. Bu Dini menunduk ke dalam. Dr. Hardy tetap diam, matanya kosong, balon ucapan permintaan maaf dan pengakuan beberapa saat kemudian, salah satu guru senior yang sempat ikut dalam persekongkolan, Pak Yudi, bangkit dari tempat duduknya. Saya minta maaf, katanya dengan suara gemetar. Saya tahu, apa yang saya lakukan salah. Saya meremehkan Pak Safa, saya ikut menutupi kesalahan mereka, dan saya malu. Beberapa guru muda mulai menggenggam tangan kecil. Safa tersenyum tipis, maaf adalah langkah pertama menuju pemulihan, katanya tenang. Jika Anda benar-benar menyesal, maka tunjukkan dengan menjadi bagian dari perubahan. Pak Yudi mengangguk. Saya bersedia. Saya ingin membantu membangun sekolah ini menjadi lebih baik. Palu dan kunci pas 2 pemulihan hak guru dan murid. Langkah pertama setelah rapat adalah pemulihan hak-hak guru honorer dan murid yang selama ini dirugikan. Upah guru honorer diintegrasikan sesuai standar nasional, dana beasiswa siswa miskin dikembalikan sesuai aturan yayasan, biaya tambahan ilegal dicabut, ekstrakurikuler dibuka kembali tanpa biaya administrasi. Beberapa guru muda diangkat menjadi pegawai tetap lintang. Yang selama ini mendampingi Safa, dipilih sebagai koordinator pembaharuan sistem administrasi guru. Terima kasih sudah percaya padaku, di Safa saat mereka sedang menandatangani surat penempatan baru. Safa merawat dengan lembut. Kamu pantas mendapatkannya. Kamu punya hati yang sama untuk keadilan. Megafone penyorak pidato perubahan. Pada suatu hari, Safa naik ke panggung di halaman sekolah. Ratusan murid berkumpul di bawah tenda biru besar, dengan antusias. Saudara-saudariku, katanya dengan suara jelas. Kalian adalah masa depan bangsa ini. Dan pendidikan kalian bukanlah alat bisnis. Bukan pola arena berpasangan. Tapi ladang harapan. Murid-murid bertepuk tangan riuh. Kami dari yayasan akan terus memastikan bahwa sekolah ini tetap menjadi tempat yang aman untuk belajar, bermimpi, dan berkarya. Kami juga akan terus bersatu agar tidak ada lagi guru yang diremehkan hanya karena statusnya. Rina, murid kelas 10-3, berdiri dan bertanya, Pak, kalau Bapak putra pendiri yayasan, kenapa Bapak rela menyamar sebagai guru honorer? Safa tersenyum. Karena aku ingin mengetahui kebenaran langsung dari akarnya. Aku ingin melihat siapa yang benar-benar peduli pada anak-anak ini, dan siapa yang hanya menggunakan nama pendidikan untuk keuntungan pribadi. Ia menatap seluruh hadirin, dan hari ini, aku senang bisa melihat banyak dari kalian yang masih percaya pada kebaikan. Matahari pagi menyembul perlahan dari balik pepohonan, memancarkan cahaya hangat yang memuat halaman SMAN 101 Elitama. Suara bel berbunyi nyaring, tapi kali ini terasa lebih ringan, seolah membawa semangat baru untuk semua orang. Papan kayu besar di depan gerbang masih tertulis, SMAN 101 Elitama, cermin keunggulan bangsa, namun, maknanya kini berbeda. Bukan hanya tentang prestasi atau nilai-nilai akademis semata, tapi juga tentang integritas, kejujuran, dan keadilan. Mahkota Safa resmi menjadi Direktur Pendidikan Yayasan setelah investigasi internal selesai dan seluruh pelaku korupsi dihentikan. Yayasan Al-Falah mengambil langkah penting. Mereka menunjuk Safa sebagai Direktur Pendidikan Yayasan, dengan tugas utama mereformasi sistem pendidikan di seluruh institusi binaan yayasan. Ia tidak langsung menerima jabatan itu tanpa syarat. Saya ingin tetap mengajar, katanya dalam pertemuan yayasan beberapa hari lalu. Karena hanya dengan mengajar, saya bisa merasakan langsung apa yang dibutuhkan oleh murid-murid kita. Yayasan setuju. Safa resmi menjadi direktur sekaligus guru bahasa Indonesia di SMAN 101 Elitama. Hati yang berputar, cinta yang bertahan di tengah perubahan. Beberapa bulan berlalu. Dengan perubahan besar yang terjadi, hubungan antar guru dan siswa mulai pulih. Namun, ada satu hubungan yang lebih pribadi dan mendalam, antara Safa dan Lintang. Di bawah langit malam yang penuh bintang, mereka duduk di bangku taman sekolah, tempat pertama kali mereka benar-benar jujur satu sama lain. Lintang menatap Safa dengan senyum lembut.
Aku tidak pernah menyangka akan bertemu dengan seseorang sepertimu. Seseorang yang mempunyai keberanian, hati, dan visi yang begitu kuat. Safa tersenyum. Dan aku tidak pernah berpikir akan menemukan seseorang yang mempercayaiku bahkan sebelum mengetahui siapa diriku sebenarnya. Lintang menyandarkan kepalanya di bahunya. Aku akan tetap di sisimu, sampai akhir. Safa menggenggam tangannya dengan lembut. Terima kasih. Aku tidak akan pernah melupakanmu. Pembibitan sekolah yang lebih baik dengan kepemimpinan baru, sistem pendidikan. Di SMAN 101 Elitama mulai berubah. Guru kehormatan diperlakukan adil dan memiliki jalur karir yang jelas dana. Beasiswa dipilih secara transparan, program literasi dan pelatihan karakter diluncurkan, siswa didorong untuk bersuara dan berpartisipasi aktif, ekstrakurikuler dikembangkan tanpa biaya tambahan, murid-murid seperti Rina dan Andi menjadi bagian dari komite siswa yang ikut menentukan arah kebijakan sekolah. Dulu kami takut pada guru, kata Rina suatu hari. Tapi sekarang, kami merasa dilindungi. Mikrofon pidato terakhir di hadapan seluruh sekolah pada acara penutupan tahun ajaran. Safa diminta untuk memberikan pidato. Ia naik ke panggung. Disambut tepuk tangan riuh dari para guru, staf tu, dan ratusan murid, saudara-saudari, ucapnya dengan suara tenang namun penuh keyakinan. Hari ini bukanlah akhir dari perjalanan kita. Ini adalah awal dari sebuah transformasi yang harus kita jaga bersama. Ia melanjutkan, pendidikan bukanlah panggung kekuasaan, bukan pula alat bisnis, tapi ladang kejujuran, tempat masa depan Indonesia dibangun. Dan kita semua adalah petaninya. Jangan pernah takut bersuara saat melihat ketidakadilan. Jangan pernah diam saat melihat bercinta. Karena kebenaran itu tidak butuh suara keras. Ia hanya butuh keberanian untuk diwujudkan. Ia menatap wajah-wajah murid dan guru yang hadir. Saya percaya, dengan kejujuran, kita bisa menciptakan sekolah yang bukan hanya elit, tapi juga berhati. Seluruh aula berdiri dan bertepuk tangan, merpati dua akhir yang baru beberapa minggu kemudian, Safa duduk di ruang kerja barunya. Sebuah foto kenangan di dinding menunjukkan ia dan Lintang bersama tim debat, murid-murid X3, dan beberapa guru muda. Ia menatap laptopnya, membuka folder laporan terakhir, tanggal 5 Oktober 2024. Reformasi sistem pendidikan Yayasan Al-Falah telah dimulai. Guru kehormatan diberi hak yang sama, sistem beasiswa dan ekstra dikembalikan sesuai aturan. Dr. Hardi dan kawan-kawan menjalani proses hukum. Yayasan Al-Falah melakukan evaluasi menyeluruh, catatan tambahan. Pagi baru telah tiba, saya akan tetap berada di garis depan perubahan kebenaran, selalu punya cara untuk menemukan pencerahan. Safa menutup laptopnya dan menatap langit-langit di dalamnya. Ayah, aku sudah menjaga amanahmu. Sekolah ini kembali menjadi tempat yang pantas untuk belajar. Dengan tanda panah kiri di atas akhir cerita. Beberapa tahun kemudian, SMAN 101 Elitama menjadi contoh sekolah ideal di tingkat nasional. Safa dan Lintang menikah dan melanjutkan perjuangan mereka di dunia pendidikan. Mereka tidak hanya mengajar, tapi juga melahirkan generasi yang percaya bahwa keadilan adalah fondasi dari segala ilmu.